Kalau misalnya yang rawat inap ya, tentu kalau kita sekarang ini kalau di BNN itu tidak ada biaya. Tapi kalau memang di swasta tentu ada biaya hidup mereka. Biaya hidup. Biaya hidup artinya makan gitu ya. Nah kalau di BNN kita tidak ada gitu. Jadi program kita seperti tidak ada. Rawat inap di sini kalau di Tuban ini di Kusma atau memang ada rumah sakit khusus? Jadi memang di rawat inap kita belum ada di Tuban. Iya. Ya, jadi tadi yang berat itu di Kusma itu untuk yang sudah dual diagnosis. Seperti itu. Kalau kegiatan rawat jalan misalnya itu, kalau kita mereka bisa mandiri, biasanya kita hanya ada biaya untuk tes urin misalnya. Karena kita pengecekan biaya urinnya itu biaya tesnya itu biasa. Artinya apa? Dalam fasenya rehabnya ini kira-kira dia konsisten nggak? Nah hanya saat ini yang bisa membuktikan dia konsisten tidak konsisten adalah ya tes urin ini. Kira-kira masih tetap mengandung nggak gitu. Kalau dia tadi penyakitnya adalah pertama, suka bohong. Ini tantangan dari ngomongin dan teman-teman itu adalah bagaimana mengidentifikasi mereka yang dijangkau itu bohong nggak ini kan gitu. Nah, jadi itulah kalau di tes urin kemudian ada hasilnya itu kan sebuah yang valid ibarat gitu membuktikan itu. Baik, jadi biaya ini untuk biaya hidupnya atau untuk tes urinnya tadi? Iya, kalau yang berjalan. Berapa lama sih Pak Tri? Apa itu? Untuk rehabilitasi ini? Jadi nanti tergantung jadi asesmen kita. Jadi ada yang kita kalau rawat jalan itu 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu kalau seminggu berarti 2 bulan ya, bisa seminggu sekali, 10 bulan seperti itu. Ini di BNNK? Di BNNK. Di BNNK. Baik, jadi biayanya untuk biaya hidup sendiri. Kalau rehabilitasi berarti kalau di BNNK ini yang rawat yang belum ada ya? Belum ada, jadi kita hanya rawat jalan. Namun kalau kita yang kita intervensi, kita tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Misalnya sampai berat ini di kemana kan? Tadi kalau yang kategori berat, kita tuh yang dual diagnosis ya, yang bisa udah ada gangguan udah gila lah gitu ya, karena tadi pengaruh pikiran saat itu ke Kusma. Itu dari satu klien kita yang sudah kita di Kusma, di psikiater gitu. Psikiater, iya. Itu rawat inap? Itu tidak rawat jalan, karena nanti tinggal psikiaternya kan, ini bisa diobati dan sebagainya dengan rawat jalan dan sebagainya. Tapi saat dirawat ini sudah rehabilitasi, apa masih mengkonsumsi, apa dosisnya dikurangi atau bagaimana? Nah, jadi gini, sifat narkotika ini yang saat ini diakui oleh dunia ini kita tidak lagi tapering off. Jadi memberikan narkotika jenis baru yang bisa mengobati dengan memberikan narkotika jenis baru tertentu. Sudah tidak ada lagi. Dulu ada namanya metadon. Karena jenisnya memang dulu yang dipakai putau. Kalau di Tuban jauh sekali dengan hal-hal seperti itu, karena di Tuban kan spesialisnya adalah karnopen ya. Jadi ketergantungannya. Nah, itu yang dilakukan adalah bagaimana caranya mereka dipulihkan itu dengan berbagai intervensi tadi, kegiatan gitu. Jadi bukan dengan obat dosisnya dikurangi dan sebagainya, karena yang mereka berhenti. Nah, tapi bagaimana mereka bisa mengolah tadi dirinya agar tidak lagi trigger lagi. Karena kalau mohon maaf ada penyalahguna tertentu melihat barang tertentu ya yang dia pakai bersama untuk pakai narkotika, melihatnya saya udah pengen pakai lagi. Ketemu temannya itu ketemu, pengen pakai lagi. Itu saking terikatnya tadi pikiran, perasaan dan perilaku. Itu yang harus dipulihkan. Jadi sekarang sudah ada tidak metode seperti itu Pak Tri ya? Ya, artinya tidak diintervensi dengan obat yang diberikan dulu ada seperti itu. Tapi banyak penyalahgunaan juga. Artinya dulu sampai ada mobil kita yang berjalan gitu, lalu memberikan dosis yang di tapering off namanya, lebih turun seperti itu. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Dan kalau ngomongin soal narkoba banyak artis yang juga terjerat Pak Tri ya? Iya, dan betul. tidak hanya sekali, ada yang sampai 3 kali. Ya. Itu seperti apa sih? Tadi sifat narkotika tadi chronic relapsing disease, penyakit yang akan berulang, kambuhan. Itu sifat dasarnya. Nah, kalau dia tidak direhab secara benar, apalagi dalam dirinya sudah tidak ada keinginan untuk, nah ini sulit. Apalagi tidak ada dukungan dari keluarga, lingkungan.
Inilah yang harus kita ciptakan. Jadi tadi Pak Mun sampaikan, bukan hanya pecandunya atau yang dijangkaunya saja, keluarga juga harus kita intervensi. Makanya kita juga ada intervensi ketahanan keluarga. Keluarga ini yang penting. Jadi bagaimana mereka bisa menguatkan mereka yang sudah direhab. Kalau rehab rawat inap itu, misalnya tadi bilang artis, saya tahu lah ya kira-kira di dalam pikiran itu 9 bulan dia direhab. 9 bulan itu kalau mereka tidak didukung keluarga, mungkin keluar itu juga bisa pakai lagi gitu. Sehingga itu udah karena sifatnya ya tadi ya. Sehingga biasanya dalam program rehab tersebut ada namanya family support group. Jadi pertemuan keluarganya juga, anaknya direhab, keluarganya pun direhab. Tapi bagaimana keluarga itu diberi tadi KIE. Nah ini kalau ini kan memberikan KIE tadi, memberikan informasi ke masyarakat, gitu, bagaimana sikapi mereka dan sebagainya. Nah keluarga pun ada kumpulannya, namanya family support group. Artinya ketika dia keluar, mudah-mudahan keluarga itu memberikan support biar mereka bisa stay. Bahkan kalau tadi yang disebut artis salah satu yang kenal itu, misalnya gitu kan, itu sampai memutus hubungan temannya juga. Dia harus putuskan temannya. Yang sementara waktu. Iya, betul. Karena kalau dia kembali ke circle-nya dia, kembali lagi. Nah tadi yang dibilang kembali lagi, dia tidak kuat dengan circle-nya. Ketika dia keluar rehab, dia kembali lagi ke temannya. Nah, ingat 84%, hampir 85% penggunaan narkoba itu karena teman. Jadi pertemanan itu kenapa sulit sekali? Wah ini berat ini, kan gitu. Jadi karena teman ini yang jadi masalah. Ya, makanya kita harus membentengi diri sendiri.